Ya, shalom teman-teman semua, saudara yang terkasih. Akhir-akhir ini kita telah mendengar dan melihat di media sosial, bahkan viral, bahwa kalau diberi izin pembangunan gereja, ya ungkap Ustadz Abdul Somad, katanya orang tersebut dapat dosa. Ya, artinya kalau kita simpulkan bahwa orang yang memberi izin gereja, ya, ia mendapat dosa dari Allah, ya. Tetapi sesungguhnya teman-teman, kalau misalnya kita bandingkan dengan pengajaran atau keyakinan, ya, teman-teman sebelah atau agama sebelah, ya, yang mengatakan bahwa mereka harus dituntut untuk melakukan perbuatan baik atau berbuat baik. Lalu apa maksudnya teman-teman? Artinya bahwa ketika mereka berharap mendapat pahala, ya, berharap mendapat kebaikan pada dunia akhirat nanti, tentu yang mereka cari-cari, yang mereka usahakan saat ini adalah mencari atau melakukan kebaikan supaya memperoleh pahala. Nah, bagaimana orang lain atau teman-teman sebelah mendapat pahala sedangkan mereka, ya, anti sosial, ya, bahkan kalau bisa kita ulang sekali lagi, saya jelasin bahwa bagaimana orang, ya, teman-teman yang beragama sebelah memperoleh pahala dari buah kebaikan itu kalau mereka menutup diri atau anti dengan kekristenan atau orang Kristen, ya, bahkan sering melakukan kegaduhan sampai intoleransi, ya, artinya mereka menutup diri. Nah, bagaimana mereka berbuat baik sedangkan mereka menutup diri, istilahnya, ya, tentu ini berlawanan, bertentangan, ya. Karena kalau mereka menutup diri, tentu mereka, ya, tidak mau berbaur, ya, tidak mau berbaur, tidak mau bersama-sama, hidup berdampingan. Nah, sehingga ada keterbatasan dalam melakukan kebaikan, ya. Nah, saya seorang hamba Tuhan, tentu dalam agama kekristenan sangat juga sangat juga mementingkan, bahkan menerapkan yang namanya kasih, ya, yang namanya kasih. Artinya kita saling mengasihi. Di dalam kasih kita juga melakukan kebaikan, tetapi itu wujud dari ungkapan syukur atas kasih Allah kepada manusia, ya, yang telah menebus dosa manusia, ya. Maka biarlah mereka seperti itu, biarlah ajaran mereka terus dipelihara seperti itu. Tetapi satu hal yang kita kutip teman-teman, yang kita ambil hikmatnya, ya, mana baik, ya, kalau misalnya kita menutup diri, kita intoleransi, bahkan kita tidak mau berbaur dengan sesama kita, dengan sesama saudara kita, baik seiman maupun tidak seiman, ya, tentu hal-hal seperti itu saya pikir tidak baik, bahkan tidak etis. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Tentu ada komentar, ada masukan, bahkan ada prinsip masing-masing oleh kita semua, ya, prinsip masing-masing hidup kita. Tentu dalam beriman, bahkan dalam beragama, tentu juga punya prinsip masing-masing. Hanya saja kalau kita lihat seperti ini, ya, ini hanya dibuat-buat, asal ngomong saja, ya, oleh karena mungkin ada unsur kebencian, unsur intoleransi, makanya dibuat ajaran-ajaran seperti itu, ya. Bagaimana menurut teman-teman?
silakan komen di kolom komentar, dan komenlah dengan komentar yang membangun dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Ya. Terima kasih sudah menonton di channel ini, sudah sharing, sudah berbagi. Kita bukan hidup hanya seorang diri saja, maka kita harus terbuka. Kita harus mengasihi sesama seiman kita. Kita juga harus mengasihi sesama manusia, baik itu tidak seiman dengan tidak seiman dengan kita, tidak seagama dengan kita. Tentu kita harus sama-sama saling mengasihi, saling peduli, oleh karena kita adalah manusia yang sama-sama saling membutuhkan, bahkan sama-sama saling memahami dan terutama saling membangun. Ya, damai sejahtera akan melimpahi kehidupanmu, teman-teman yang akan menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati kita.